السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Lanjutan daripada ayat yang ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nasib orang kafir nanti yang ingkar, tidak mengimani kenabian atau kerasulan daripada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak mengimani keimanan kerasulan daripada Rasulullah, maka sudah barang tentu tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam adalah Nabiullah, hamba Allah, dan bukan yang dimaksud oleh mereka. Bagaimana kebenaran daripada Al-Quran dan bagaimana kebenaran daripada kitab Nabi Isa alaihissalam yang diselewengkan dan seterusnya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi. Bagaimana nasibnya? Mana ceritanya? Bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti ketika didatangkan oleh Allah seorang rasul? Salah satu contoh Nasrani, dihadirkan Nabi Isa alaihissalam. Mana bagi mereka? Ini Allah memberikan peluang kepada mereka untuk merubah daripada keingkarannya menuju kepada keimanan. Sebab itu satu hal yang pasti, dan itu menjadi satu hal yang kita imani bersama. Adanya yaumul ba'd, hari kebangkitan, dan adanya yaumul mahsyar, adanya hari di mana kita dikumpulkan nanti, yaumul hisab, di mana kita dihisab, di mana setiap nabi menjadi saksi atas umatnya. Itu adalah satu hal yang pasti, dan itu satu hal yang kita imani bersama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 40.
Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dirahasiakan oleh Allah. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Pada hari itu orang-orang kafir, yauma idzin yawaddu alladziina kafaru. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law tusawwa bihimul ardh, berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau dihancur luluh menjadi tanah. La tusawwa bihimul ardh. Pada hari itu mereka ini bisa dikatakan ini bahasa kias. La tusawwa bihimul ardh. Dia malu tak baca dia mengangkat wajah, malu dia. Karena memang mereka ini ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu dengan Nabi Muhammad melebihi daripada mereka tahu kepada anak-anak-anaknya. Jadi mereka ini tahu dengan keberadaan Nabi Muhammad melebihi daripada tahunya mereka kepada anaknya. Jadi bagaimana law tusawwa bihimul ardh, ya sekiranya engkau meratakan kami menjadi tanah. Jadi tidak baca ngaturnya lagi. Makanya orang itu kalau sudah malu, tidak baca kepala, ngangkat kepala ini beratnya bukan main, malu. Nah kalau Gusti Allah ini kan mumpung kamu belum malu nanti, maka bertobatlah hari ini. La tusawwa bihimul ardh. Kalau kami ratakan dari Allah dengan bumi ini, supaya kami tidak nemani guna malu. La tusawwa bihimul ardh wa la yaktumuna Allaha haditha. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yaktumuna Allaha haditha. Jadi tidak ada lagi yang pada disembunyikan hari itu, semuanya nampak. Hari ini nampak, nanti juga nampak bagi Allah. Segala sesuatu ini nampak bagi Allah. Tidak ada yang ditutupi kamu. Hanya perasaan kita sesuatu itu tidak nampak. Makanya Allahumma kaffir anni sayyi'at. Allahumma inna Allah mastur uyubana. Ya Allah, tutup ya Allah kejelekan kami, tutup aib kami. Bagusnya kita karena Allah masih menutupi daripada dosa kita, menutupi daripada kesalahan kita. Andaikan kita dibongkar oleh Allah, waduh, kau nak wanita. Tidak ada orang yang bisa menghadap bertatapan muka ini kau terus podo isi di. Ini adalah merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda, al-haya minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Malu tingkat 0% sampai malu tingkat 90%. Malu salah satunya siang. Setiap manusia dalam hadits qudsi ini
Manusia ini berbuat dosa di siang hari, Allah mengampuni pada malam hari. Manusia berbuat dosa pada malam hari, Allah mengampuni pada siang hari. Limadha lam yastahi alaina ya? Kenapa engkau tidak malu kepada aku, kata Allah dalam hadis kursi. Sementara aku ini mengampuni engkau. Mengampuni, maka ya bersyukur kita. Bersyukur ketika hari ini kita ini ditutup kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita ini sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kebenaran daripada Al-Quran. Ini aja kita sudah merasa malu dengan perbuatan dosa kita. Nama malu mereka yang tidak mengimani Allah, mengingkari Al-Quran, tidak mengimani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa dengan kitabnya. Ya, kalau mau ikut betul, makanya nama Nabi Muhammad itu tertera di dalam kitab Injil, namanya Ismu Muhammad min ba'd ismu Ahmad. Di dalam kitab Taurat namanya Mahi, di dalam kitab Zabur namanya Ahya. Ini semuanya tertera di situ. Makanya na'ti Muhammad fi kitab Taurat, fi kitab Zabur, fi kitab Al-Injil maktub. Jadi bagaimana sifat-sifat daripada Nabi Muhammad ini sudah tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Makanya wajar kalau yang menemui ketika Nabi Muhammad pergi berdagang dengan pamannya ke Syam, Nabi Muhammad diberhentikan oleh seorang pendeta yang namanya Buhairah. Balik. Belum kan? Kata orang Yahudi, balik. Aku temukan ciri-ciri seorang Nabi dan Rasul akhir zaman ada pada ponakan ganti. Jadi segala apa yang ada dalam kitab Injil, itu kitab Taurat yang dipahami oleh pendeta ini ado-gado di Rasulullah. Loh, kok bukan orang Islam yang menemukan? Ini kan makanya kita jangan heran kalau teknologi ini lebih diketahui oleh orang-orang Muslim itu wajar. Kenapa? Allah ingin membuktikan bahwasanya kamu yang paling cerdas di antara orang Islam ini, untuk membuktikan bahwasanya kuasa Allah itu kamu dulu yang tahu. Kenapa kamu awal yang tidak mengimani? Kayak kalau katanya Habib Rizik pernah ceramah, kenapa kita makan ini kok pakai tangan kanan? Tidak pakai sendok. Ternyata di jari-jari kita ini ada manfaat untuk tubuh kita. Siapa yang menemukan? Bukan orang Islam, bukan orang Islam, orang non-Muslim. Untuk apa? Supaya mereka lebih tahu bahwasanya kebenaran Islam itu memang betul, tapi ditutup oleh mereka. Kekuasaan Allah, kehebatan Nabi Muhammad diakui, tapi tidak kala dia mengimani. Kenapa? Karena ini adalah dikatakan kafir, tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, ini yang repot. Lau tusawwa bihimul ard, dan meratakan bagi kami. Makanya kita bersyukur saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Yawma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul la tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Alhamdulillah. Jadi ini pertanyaan daripada Allah, berikut jawaban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada dalam diri kita ini bersyukur. Alhamdulillah.
Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita mengucapkan salam mengakhiri daripada salat, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Yang terakhir, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik, tetapkan dalam hatiku ya Allah, tetap dalam agamamu. Loh, apa bisa kita ini berubah? Kalau hari ini kita tidak mungkin berubah. Agama saya adalah Islam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho ya Allah engkau Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ridho. Saat ini kita tidak berubah. Kapan kita akan berubah? Iman kita ini akan semakin kuat ketika iman kita diuji oleh Allah. Bagaimana cara menguji Allah itu? Ya cara Allah. Kita diuji dari macam-macam hal. Diuji dengan pikiran, diuji dengan hati, diuji dengan semacam-macam. Ono wong loro, ada orang sakit, nggak cukup seminggu, berbulan-bulan. Sementara dia ini rajin, sholat rajin, aku rajin. Ini mana Tuhan? Mana? Kurang aku. Nah kan kecil aja syaitan itu untuk menggelincirkan. Dan Tuhan sudah adil dengan kau. Nah ini kalau nyambung, ya sudah. Akhirnya jadi apa? Jadi itikad. Tidak terucap, tapi teriyakini. Wah Tuhan ini tidak adil. Dia ngomong ya Allah, engkau tidak adil. Nah ini apa yang repot? Bagaimana hukumnya? Ya Allah, engkau tidak adil. Sementara Allah ini kan al-adil, yang maha adil. Nah kalau sampai ya Allah engkau tidak adil, nah ini. Kalau aku tidak adil, maka kamu tidak akan temukan di dunia ini orang yang adil. Sementara aku ini adil sudah, yang maha adil. Kalau sampai kita ini berkeyakinan Allah tidak adil gara-gara keadaan kita, terus malaikat Israel teko dicabut dalam keadaan itikad tauhid kita rusak. Amal yang demikian. Waliyadzubillah. Makanya Nabi mengajarkan ini kan, Nabi ini ingin merangkul umatnya, jangan sampai kamu ini lepas daripada Islam, jangan sampai kamu lepas daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walillahil asmaul husna, Allah itu punya 99 nama. Apa kata Nabi? Man ahsaha, siapa orang yang menjaganya. Ay man hafidha, siapa orang yang menghafalnya, menjaganya, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Salah satunya ya adil, ya latif, yang maha adil. Maka Allah ini tidak kreatif. Perbuatan atau af'alnya Allah, apa yang digawekan Allah untuk kita ini ya sesuai dengan porsi. Contoh begini, Allah memberikan sakit kepada orang, Allah menyediakan ampunan. Apa kata Rasulullah? Ayyum abdin, hamba yang manapun, abdul mukmin, seorang hamba yang mukmin, idza marada, ketika dia sakit, sa'atan,
1 jam, maka Allah mengampuni 1 tahun. Bayangkan. 1 jam, ya, 1 jam atau 1 hari kita sakit, Allah mengampuni kalau kamu sabar 1 tahun dosa kamu ampuni. Loh, terus kurang adil bagaimana saya? Terus yang kedua, sakit kamu ini berapa bulan sih? Aduh lah, 7 bulan ya Tuhan. Terus aku beri sakit berapa tahun? Aku kasih sayang kamu berapa tahun? Aduh lah, 40 tahun. Imbang gak kira-kira? Ini. Jadi kalau mau nanti, dari mana kamu bilang gak adil saya? Jadi kalau kamu sabar, kamu terima dengan keputusan saya, aku menyediakan ampunan untuk kamu. Dan sakit kamu ini belum apa-apa dibandingkan dengan mereka yang lebih aku bikin sakit. Jadi kalau dibanding-bandingkan seperti itu, memang tidak layak. Tapi pada kenyataannya itu kadang-kali terjadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw khata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Saya pernah menemukan, saya sering doa ini Pak Ustaz. Tapi nyatanya Allah itu bercanda tahu kalau aku tidak mampu dengan cobaan ini. Lalu mak mana ngomong apa sampai? Ini orang yang sharing ya. Kebetulan dia dalam keadaan cobaan. Saya sering sudah doa ini. Jangan berikan ya Allah ujian yang kami tidak mampu. Nah kami tidak mampu dengan ujian ini. Masa Allah tidak tahu kalau aku tidak mampu kau dikasih ujian seperti ini. Allah akan mengawali kalimat la yukallifullah. Allah tidak membebani di luar kemampuan manusia. Berarti kalau kamu dikasih ujian itu berarti kamu mampu. Apa katanya dia? Nyatanya Pak Ustadz, realitanya aku tidak mampu dengan ujian ini. Yang dimaksud di sana kemampuan itu rahasia Allah, bukan diukur dengan kemampuan kita. Ini kadang-kadang orang yang salah tafsir. Sampai di mana Allah itu membebani yang tidak di luar kemampuan dari manusia. Bukan ukuran manusia, tapi ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid, bagian daripada tauhid. Maka saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah. Ini ayat ini panjang sebenarnya. Sampai kepada ranah keluarga. Ranah kepada keluarga. Istri akan menjadi saksi bagi suami, suami akan jadi saksi bagi istri, anak juga demikian. Ini kan korelasinya kan ke atas, jadi ke atas kepada hubungan keluarga. Nah, mana kalau kaget nanti istri kamu didatangkan untuk menjadi saksi atas perbuatan kamu sebagai suami? Oh, tidak baca dangan anda sini. Begitu juga sebaliknya. Kamu sekarang jahat dengan suami kamu, kamu nanti dipanggil oleh Allah sementara suami kamu akan jadi saksi di hadapan Allah akan perbuatan kamu. Bisakah kamu akan beraneka ragam ucapan di hadapan Allah sementara saksinya ada anaknya itu juga? Ini gambaran. Lalu tusrahu bihimul ardh, dan laratakan baik kami dengan tanah. Oh, tidak baca. Wala yaktumuna Allah haditha. Pada saat itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka, ya, alhamdulillah ya, orang Islam ini punya Syawal. Itu alhamdulillah. 1 Syawal ya habiskan lantar-lantarkan suruh minta maaf dengan istri, minta maaf dengan suami. Setahun sudah berbuat yang macam-macam, minta maaf, minta ampun. Maka suami yang baik adalah suami yang meridhoi daripada istrinya. Istri yang baik juga demikian, merelakan kekurangan-kekurangan kekhilafan daripada suaminya.
Bukankah yang demikian sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah dengan Siti Fatimah? Suami ridhoilah istri, maka istrinya begitu juga. Apa? Maafkan kekurangan dan kekhilafan daripada suami. Kalau ini sudah saling bertemu, insya Allah, sebelum kamu akan dipanggil nanti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, dan kamu di antara kamu yang lain akan menjadi saksi di antara satu dengan yang lain. Dan ini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, satu pertanyaan Allah dan jawaban daripada Allah yang bisa menjadi ilmu bagi kita dan keluarga kita. Salah satunya dari setiap amal kita ini akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap salah satunya akan menjadi saksi di antara kita. Mudah-mudahan Allah menghasibni hisaban yasir, ya Allah, hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Ini saja yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu dan menjadi manfaat bagi saya terutama, dan kepada kita semuanya mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل اولادنا وذريتنا من اهل العلم والخير، ولا تجعل واياهم من الشر والضير. اللهم سهل علينا كل عسر ويسر، ولا تعسر بتمم الخير. اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.